Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Anang Restu, umur 12 tahun. Dan sekarang ini aku bersama temanku. Nggak ada yang peduli goblok. Nggak ada yang peduli. Gue pernah lancok. Oke, halo teman-teman, aku Jalu. Asik. Geli banget Umurnya 26 tahun. matamu. Ya, apa kabar kalian semua yang mendengarkan SPP Podcast Ini udah yang keberapa, Nang? ini? Udah yang keberapa? Ke 24. Enggak, rekaman keberapa, Blok? Ke 1 anjir. Wes berapa hari enggak podcast? Udah berapa hari? Berbulan-bulan. Kenapa lo kok nggak pernah podcast tuh? Kenapa? Intinya tuh kenapa intinya? Sibuk dong. Anak sibuk. So sibuk. Emang Kagak jelas mau ngajak siapa, mau ngomong berdua udah setiap hari ngomong. Bertiga sama Cengu sama aja. Ya Allah, sampai bingung mau bahas apaan di podcast bertiga doang. takutnya kan yang dengerin bosen atau gimana ya? Kok orang-orang itu terus? Iya. Asik. Kayak anjing ini siapa sih? Sok penting banget bocahnya. Sok artis banget. Tapi gini. Walaupun cuma kita yang ngomong cuma berdua ataupun bertiga sama Gavin tuh ada aja yang dengerin, nggak jelas. Berapa sih rata-rata yang nonton? Ya mungkin 10 juta. Matamu. 10, 15. Iya. Ya ono lah. Aku bingung podcast tuh tempat orang bercerita, Nang. Sebenarnya kalau aku buat podcast tuh gini ya. Intinya tuh bukan kayak aku harus jadi gini ya. Sebenarnya kita sengalirnya aja kita mau ngomong apa gitu. Contohnya kayak gini, kayak aku tanya kenapa ya kok lele itu kan makannya kotoran manusia, tapi dimakan kembali sama manusia gitu loh. Iya, karena enak. Tapi di pikiranmu ada nggak kayak orang suka banget sama lele itu? Kan ada orang juga wah aku suka banget kayak favorit makananku cumi-cumi. Nah, gitu. Nah, itu ada nggak orang yang favorit sama ikan lele? Padahal ikan lele itu ada juga sih makan yang makan kotoran gitu kan. Kayaknya kagak ada deh yang suka banget. Mungkin ya karena apa ya? Karena banyak yang jual kali ya. Harganya juga masih terjangkau lah ya. Nah, itu sih. Kan kalau cumi susah nyarinya kalau nggak deket laut. Mana ada yang jual sini, sekalinya ada mahal. Jadinya Tapi pada kagak nggak ada yang favorit banget gitu. Tapi coba deh gimana ya? Bayangin lele itu makan kan biasanya kan di desa-desa, nggak di desa sih, kayak di peternakan lele itu kolamnya bawah gitu, kolam terus atasnya itu WC gitu. Pernah lihat nggak? Pernah. Nah, kayak gitu. Apa sih namanya? Ya Lupa gua. Ya kayak gitu, yang atasnya buat Namanya apa ya? Buat BAB manusia. Iya, namanya tuh ada namanya. Apa ya? Kupikiran lu, gak usah tidur. Aku ngerti, aku paham maksudmu. Tapi mbo Apa sih, Nang? Apa sih? Jenenge apa sih? lali cak aku cak. Goblok. Tapi yo nek di nalar kaya piye ngono. Ya ra sih. Masuk walaupun diolah di tubuh lele tapi makannya kayak gitu. Karena lapar, makan karena lapar. Kalau nggak lapar mah nggak dimakan. Bisa sih. Iya tergantung yang ngolahnya sih namanya siapa gitu. Enggak juga. Ya iso kalau lapar mah makan aja. Ya pokoknya nek ngeleh mangan telek ya ora mungkin. Ya enggak gitu juga. Ya Enggak bisa dimakan, bro. Telek matamu. Menawa di oseng coba yang di oseng. Lalu kayak kecap. Gue pas cilik pernah nemu pertanyaan kayak gini gak? Doyan ayam rebus gak? Doyan gak? Biasa kan pasti jawabnya enggak. Terus diginin tai direbus mas terus tai digoreng gitu. Pernah sih. Ngerti gak pertanyaannya gimana? Ora. Goblok banget aja. Ya kayak pertanyaan ngejebak gitu.
kan ayam direbus doyan nggak? Kan direbus nih ayam yang direbus, pasti kan banyak yang nggak doyan, ya kan? Enggak. Tai digoreng, jadi pertanyaan berubah jadi kalau tai digoreng bukan ayam goreng tapi tai digoreng, doyan nggak? Berarti juk-juk yang menjebak gitu ya. Gue sering banget dulu pas masih SD, tai digoreng. Tapi kebanyakan kayak gitu sih. Orang gimana ya kan, dulu itu minyak belum mahal, jadi kayak digoreng-goreng itu kayak enak gitu. Walaupun bukan gitu bego. Ya tahu, walaupun tai yang digoreng. Enggak, menjebak kan kalau digoreng tapi tai bukan ayamnya. Ya bener tahu. Tai. Susah banget ngomong sama lu, Nang. Susah. Tapi gini, ngomongin goreng-goreng ya. Gimana sih tanggapanmu? Sekarang kan minyak lagi harganya naik, terus juga apa ya? So peduli banget tuh. So peduli banget. Ya gitulah. Emang setahu apa sih lu minyak naik tuh? Enggak tahu sih. Lu cuma tahu minyak naik doang. Kan enggak pernah goreng-goreng juga. Iya. Makan doang lu. Iya. Kemarin gue nyari ini dari aku jadi lu gue ya. Kemarin aku geli banget ngomong. Apa sih? Gimana gue? Kemarin pas kagak ke Jogja kan gue di rumah. Hunting sama emak. Wih. Hunting minyak dari 18.000. Terus tiba-tiba naik 23 sampai 24. Gila naiknya. Itu di pasar atau semuanya di Indomaret kan ada tuh Indomaret yang minyak subsidi. Yang satu orang beli satu. Ada juga ya Indomaret. Apa? Di Salatiga ada juga ya. Indomaret, Alfamart. Astagfirullah. Enggak tahu-tahunya lu Salatiga maju. Maklaten juga majuan Salatiga beriman. Padahal orangnya aduh. Ini mengharukan. Soleh begini. Goblok. Tapi gue tadi ngeliat cewek kan di story ya, temen. Dia kan punya adik, cewek juga. Tapi kenapa kebanyakan ya kalau gue pikir-pikir, kenapa adik lebih cakep daripada kakaknya? Apa ya? Lu setuju nggak tapi? Setuju nggak? Kalau dibikin dinalar ya setuju aja sih. Ya mungkin adiknya itu kayak ada contohnya, kayak punya role model. Wah ini kakak lo kayak gini, aku harus beli kayak gini. Mungkin gini ya, aku punya temen sih kayak punya adik kakak cewek-cewek gitulah. Kakaknya beli make up ini, terus adiknya juga dikasih tahu kamu harusnya pakai make up ini yang tambah gini. Jadi kakaknya tuh kasih tahu gitu loh. Jadi tambah kok malah cantikan adekku ya. Besok gak usah kasih tahu lah. Enggak gitu ya. Mungkin kalau dari gue nih ya pendapatnya. Kayaknya soalnya kan kalau kakak tuh produk pertama uji coba. Kalau produk kedua udah perbaikan dari produk pertama. Waduh. Tapi bisa juga sih. Kue kakak apa adik? Ayo kakak lah. Berarti percobaan. Bahan percobaan. Punya kakak lagi ya? Iya tapi lu aku ya. Aku udah enggak usah bahas itu deh. Aku mematahkan ekspektasi. Ganti deh. Kalau bahas apa ya? Bahas apa Nang? Aku pernah lihat tadi sih. Kak yang Bu Megawati kan suruh itu loh, yang minyak itu loh. Kayak enggak semua itu harus goreng pakai minyak. Aku lihat di IG itu ada yang goreng pakai pasir, terus juga pakai air, pakai mentega gitu, enggak jelas banget. Kalau bahas politik ini deh, enggak heran dah kalau ada yang kayak gitu. Jelas. Gimana ya? Mau heran tapi ya di negara perindapan ya. Enggak kaget. Tapi bener juga sih kalau umpamanya ya kamu dikasih kayak dikasih jabatan jadi yang paling bawah tuh bupati parah banget, bupati bawahan ya nggak gitu. Maksudnya kamu dikasih jabatan jadi bupati gitu, kamu mau apain kotamu? Menjadi lebih baik dong. Iya tahu, maksudnya kayak program mau dibuat tanpa sepeda semua, tanpa mobil semua, atau mau dibuat
free apa gitu. Free apa Free. Free apa Nang? Bahaya Ya dong. apa maksudnya apa gitu. Kamu selaku jadi bupati Salatiga. Tapi Salatiga udah bagus Nang. Bingung mau Ya diapain lagi. maksudnya kamu punya ide apa gitu buat merusak Salatiga atau apa gitu. Banyak. Enggak gimana ya, Salatiga udah maju banget, sorry Nang, sama Klaten kayaknya nggak Salatiga. Sorry ya. Trotoar bagus. Macet kagak pernah. Adem. Emang wisatanya aja emang nggak ada ya, soalnya wisatanya ngaku-ngaku dari Kabupaten Semarang, dia aku Nah, aja. berarti itu bener berarti kamu harus kayak mungkin 2000 Bikin wisata ya. nah bikin wisata Oh juga iya, sih. bisa. Tapi kalau pemikiranku di daerah Salatiga tuh wisatanya kayak nggak mendukung semua. Wisatanya ya kan, wisata nggak alam doang. Wisata goib. Iya bisa. Nggak ada serem-seremnya Salatiga mah. Emang ada gunungnya nggak di Salatiga? Oh banyak. Pada megang dua. Goblok banget. Mulai rusuh. Apakah Ada Gunung Merbabu, Merapi kan kelihatan dari Salatiga. Maksudnya dua itu. Merbabu kelihatan. Andong tinggal naik tuh. Oh ya, dulu pas kecil tuh kamu pernah kayak dibilangin gitu nggak? Kalau yang deketnya Merapi itu anaknya Merapi. Gua Iya, pernah aku dulu kayak pernah itu tanya gini kan pas pagi-pagi gitu kan jalan-jalan terus lihat Merapi terus itu gunung apa ya Pak? Itu Gunung Merapi terus kalau yang satunya kan nggak tahu namanya gunungnya apa gitu loh terus. Anaknya Merapi Nah, gitu. itu anaknya Merapi. Nah, itu kenapa orang bisa kayak gitu? Iya, sebenarnya lu doang Nang, tapi sama siapa dulu? Pak, nggak tahu Pak siapa. Itu malesnya ini bocah bego banget, udah gue akal-akalinnya gitu jadinya. Udah anaknya Merapi kan lu nggak bakal nanya lagi tuh kalau ditanya kayak gitu. Kalau ditanya jenis gunung apaan gitu, lu juga nggak ngerti kan? Ya kan bisa jawab, oh itu gunung kembar juga bisa. Goblok lagi. Nanti pasti tanya, kok kembar? Emang mirip? Bener juga sih. Banyak pertanyaan. Nanya gimana? Kalau kamu gimana? Nggak tahu. Udah besok Kamis jadi nggak nih kita ke Pelanyon? Apa tuh? Soal healing. Bukan healing. Gimana? Soalnya ya biasa orang Indonesia banget ya, ngajakin main pasti wacana mulu. Gayanya ngajakin ke Bali. Tapi wacana. Tapi kok bisa ya orang Indonesia tuh kayak beda banget kayak sama orang luar negeri gitu. Aku lihat sih tadi di video orang Jepang tuh kayak kalau model pacarannya tuh nggak terlalu posesif, nggak terlalu gimana ya, alay dalam kutip alay gitu ya. Kalau Indonesia tuh lihat sendirilah. Anak SD udah pacaran, SMP juga udah pacaran, terus mami papi. Emang kayak gitu? Ya aku lihat kayak gitu sih. Emang kok di Jepang enggak? Iya, kalau dilihat enggak sih. Alunya nggak tahu. Ya lihat sendirilah kalau negara Jepang tuh negara maju terus juga nggak mungkin lah. Iya mungkin aja. Ya mungkin nilainya nggak lebih besar di Indonesia daripada di Jepang. Emang lu ngitungin? Lu survei? Ya survei dari Google sih. Nggak ada survei begituan. Tapi hebat juga sih. Apa? Jepang sudah kayak nyetak rekor artis. Artis apa? Bokep. Ketahuan nih nontonnya. Ya menjelaskan aja. Ya mungkin kali ini podcastnya nggak terlalu ada edukasi. Emang biasanya ada edukasi? Ya ada sih. Apaan? Ya pesan-pesan buat orang yang mendengarkan. Kayaknya nggak ada yang dengerin pesan-pesan. Gimana intinya? Kamis jadi nggak nih kita? Kamis jadilah. Kalau nggak jadi gimana nih? Kita sebagai warga Indonesia yang tepat omongan, ya harus jadi. Kalau nggak jadi,
Ya mungkin nggak jadi. Nggak usah. Diundur hari Jumat. Nggak sudi ya. Kelamaan gue mau balik kampung. Gimana ya? Banyak urusan bos. Sorry. Tapi pas hari itu pas mau ke Bali itu sebenarnya jadi loh. Tapi ya hanya saja beberapa kendala yang memungkinkan untuk menunda enggak. kepergian. Elunya juga nggak jelas. Enggak gitu kan. Gimana ya? Ya belum saatnya aja sih menurutku. Belum saatnya ke Bali. Iya, kalau nggak diniatin, nggak dijadiin prioritas tuh susah. Nah itu. Kalau udah dijadiin prioritas tuh baru niat banget. Tapi gini, ngomongin prioritas gimana ya? Apa sih bang, apa ya? Ada prioritas. Prioritas itu. Ngakak. Ngomongin prioritas ya. Kenapa pacar tuh harus prioritasin pacarnya? Padahal belum jadi sah jadi suami istri. Itu kenapa? Gimana nih, gue nggak pacaran soalnya. Ya tapi kan pernah pacaran kan? Gimana maksudnya? Coba diulang pertanyaannya pelan-pelan. Kenapa ya pacar itu harus prioritasin pacarnya? Apakah benar itu? Maksudnya apakah salah? Misalnya lu nih, lu dituntut prioritas ke ceweknya. Jadi ceweknya yang minta apa lu sendiri yang minta? Ya umumnya aja, nggak cewek nggak cowok. Tapi pacar konteksnya tuh nggak cewek cowok, tapi pacar yang minta prioritas ceweknya. Nggak minta, tapi kebanyakan kayak pada nyadar umumnya diri buat prioritasin gitu. Tergantung orang-orang lah. Ya lu sama-sama suka, sama-sama mau memiliki, sama-sama mau memiliki, jadinya kayak gitu. Begitu. Terus gimana? Nggak tahu. Ya sih, gue nggak tahu. Nggak jelas. Kan saya masih polos. Jadi nggak tahu. Terus gini. Lalu apa ya? Lalu prioritasin pacar lu kagak? Enggak, parah banget. Biasa untuk sih. Pacarnya Anang ya, parah banget ya dia. Gini loh, kalau aku tuh kayak punya prinsip itu. Apa prinsip? Gaya-gayaan. Prinsip yang tidak harus dicontoh. Apa? Ya ada kalanya lah. Apa? Ada waktunya, terus ada waktunya gitu. Apa prinsipnya apa? Intinya tuh apa? Ada waktu, ada masa tuh apa? Yang dengar mesti tahu. Enggak. Sebelum aku jawab tuh mesti tahu. Lu nggak tahu yang nonton yang dengerin tuh pada PC gua, Nang. Gimana? Itu Anang nggak jelas anjing kalau ngomong. Apa? Iya, gua nunggu nih. Nungguin. Ya prioritas pastilah, pasti prioritas. Ya apa kan, prinsipnya? Gue nanya prinsip, bukan nanya prinsip. Prioritas lu apa? Kalau prinsip tadi gue nunggu prinsip gue apa? Ada waktunya lah buat prioritasin pacar. Iya. Tapi ya harus tahu keadaannya juga. Contohnya kamu lagi kuliah, terus pacarmu minta dijemput, nah itu ya kan ada waktunya gitu loh, prioritasnya gimana, nah kayak gitu. Jadi prinsipnya pinter bagi waktu. Gitu. Kok gak nyambung sama penjelasan? Ya waktu buat prioritas. Jadi waktunya prioritas pacar, ya pacar. Apalagi terus kamu pernah pikir nggak kayak terlintas, kenapa kok monyet suka pisang? Monyet suka pisang? Nggak tahu, gue bukan monyet. Ya kenapa kok bisa sukanya pisang? Nggak salah atau apa? Kita tanya Cenguk, dia monyet. Bisa sih. Tapi kayak terlintas aja di pikiran gitu. Kenapa ya kok monyet bisa suka pisang? Ini namanya selera, bos. Ngapa sapi suka rumput? Ya selera dia, bos. Rumput. Kenapa gak suka apel? Iya makanya selera dia. Lu sama cewek lu. Aku tahu. I see. Kenapa sapi nggak suka apel? Karena ya nggak bisa ngambil. Oh gitu. Iya. Matamu. Ya iya sih. Tapi kalau dikasih mau toh? Emang iya. Ya mau lah, orang dimakan. Benar. Mana ada. Lu kalau disuruh milih nih anak buah, Nang.
Jadi ada pendaftar nih kira-kira 100 orang. Kira-kira lu bakal nerima 100-100-nya apa lu pilihin yang bagus-bagus? Gini ya, sepengalamanku tuh yang mending kita gerakin yang mau aja, yang aktif, sekiranya aktif dipilih, nah milih itu Ya aja. kan kita nggak Walaupun tahu kan dia cuma daftar belum tahu. contohnya kayak gini ya, eh, aku ngutip kata-kata dari Soekarno. Apa tuh? Ya, Ya lu aku bacanya tak browsing. Soekarno. Gini. Gina apaan? Saya tak browsing sih. Aku lali kata-kata. Apa ya gua Aku tungguin. lali kata-kata Browsing nih. dulu tak tungguin. Gua tak dicepetin. Aku lali. Gini. Gimana? Gini. Berikan aku 1000 orang tua. Niscaya aku kucabut Semeru dari akarnya. Oh itu. Kayak gitu mah lu nanya gua tadi. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, kamu kalau tanya gitu, kamu ambil prinsip dari itu aja. Gimana? Ya kamu nggak usah ambil 100 semuanya, walaupun kamu ngambil 100 ya juga bisa sih, tapi kamu walaupun ngambil 70 aja atau 50 aja bisa guncangkan alam semesta juga. Enggak lah. Itu kan kita milih, kita tahu kapasitasnya. Namanya orang daftar kan kita nggak tahu kapasitasnya kayak gimana. Ya kan ada seleksi, kamu dari seleksi itu kamu ya seleksi kan. Seleksi apa sih? Contohnya deh sekarang seleksi cuman berkas. gini Wawancara emang udah bisa ini. Sebenarnya kalau seleksi kayak gitu dipilih cuma 2 aja bisa. Kamu lihat pas wawancaranya gimana. Dari jawabannya apa dari apa? Ya public speakingnya, terus jawabannya, terus juga kenapa kok dia ikut. Emang kalau public speakingnya bagus sudah pasti dia bagus kerjanya? Ya daripada yang jelek. Tapi bagus ada yang kerjanya. Dia ya kan? Ya belum tentu. Ya, makanya biar gimana kan belum tentu juga. Bener juga sih. Ayo jadi pilih mana? Kalau aku pilih nggak ikut sih. Kampret. Pilih nggak ikut. Nggak menyelesaikan masalah, nggak menjawab pertanyaan, kampret. Random banget. Iya nggak apa-apa, mau takut gue nang. Kalau aku sih mending ya disaring lagi lah. Gimana caranya? Kalau saring pertama, menurutmu yang nyaringnya? Saring pertama 80 dulu. Terus juga kalau masih ada disaring lagi ataupun kebanyakan orang saring lagi jadi 50. Cara saringnya nanti bisa pakai track recordnya dia pernah. Berarti dikasih kesempatan dulu? Enggak dikasih sih. Gimana dong? Yang enggak dikasih untuk diterima, tapi kayak digantung gitu. Kayak kamu pernah digantung pacar? Ya nggak bisa. Enggak pernah ya? Oh sorry. Nggak bisa. Nggak, maksudnya nggak bisa tuh kan ini daftar ya dia. Kan kita ada batasnya juga nih buat ngeluarin dia. Maksudnya nerima dia apa masukin dia ke dalam tim gitu. Ya kalau pengen simple itu tadi lihat track recordnya dia pernah organisasi mana, terus pernah ikut apa gitu, sertifikat piagam, nah gitu aja kalau pengen simple. Tapi kan sekarang lu ngikut nggak jelas aja pun dikasih sertifikat. Iya kita lihat dari situ aja, berarti dia pernah ngikut pernah nyoba sertifikat. Kayak nyambi semua kayak nggak maksimal tapi dapat aja sertifikat. Iya terus ya kalau jadi aku kayaknya nggak bisa deh dilihat dari sertifikatnya doang. Iya maksudnya dilihat dari track record dia pernah organisasi apa, sertifikat, terus juga yang terakhir tuh motivasi dia ikut itu apa. Terus pasti kan dia udah nyiapin jawabannya yang terbaik. Tapi ada juga sih yang nggak mau diwawancara gitu juga ada sih. Masa ya? Iya. Ya, kali itu mah udah kagak gue terima pasti lah. Gitu. Ya mungkin anak emas atau apa gitu. Ya. Kalau rencana gue sih besok maksudnya kalau dikasih kesempatan gitu ya. Ya dilihat aja kalau udah songong nih dari awal. Udah sono. Ya namanya kan besok. Nah, bener. Dia masuk ke keluarga hitungannya atau masuk tim. Kalau dia sifatnya kayak gitu kan mentingin diri sendiri doang kan. Jadinya daripada nanti
menghancurkan tim sendiri kan. Kalau udah masuk dalam juga malah ngancurin, jadi ya mending ditendang dari awal, dari niat. Nah kalau aku kayak gitu juga sih, sama Adi yang penting tegas di awal aja daripada kitanya ngikut terus sananya juga kayak meletre asik. Iya ada nih songong, Mas bukannya songong, gue nggak tahu juga ya konsepnya dia. ikut itu apa Bukan, kayak gue nggak tahu, emang masih muda terus dapat jabatan tinggi jadinya songong apa gimana ya. Nah itu sih paling Gue kesel banget, kayak tiba-tiba muncul nih dia nggak tahu data, nggak tahu apa, tiba-tiba nanya, mungkin karena ada di tim gue kenal sama dia nanyanya bukan ke gue dulu nih, padahal ada kan kayak strukturnya lah ya. Dia malah nanya langsung ke temennya nggak ngerti ya, tetap laporan ke gue suruh aja. Ya udah itu suruh aja tanya ke aku dulu mau nggak, ternyata bukannya nanya ke aku langsung, ya temen gue aja yang hitungannya maksudnya dia harusnya nggak apa ya, secara struktur dia masih di atas ya, nggak ngerti, apalagi dia dilempar di grup, tambah nggak ngerti, malah adanya salah paham kan, yang nggak ngerti malah salah paham, malah tambah banyak, malah tahu yang harusnya belum selesai tapi udah desain sama dia kan hitungannya. Ada yang sampai keluar tuh, kesel banget, kampret banget. Nah lu gimana ya, tapi dia nggak berani nge-WA gua, nggak berani WA gua. menyikapinya gimana? Gua langsung gue WA orang akhirnya, ini sorry, gue pelan-pelan sih ngomong, sorry nih kalau share apa-apa bisa kali ya tanya gue dulu, soalnya itu kan nggak semua data bisa di-share di grup. Gue bilang kayak gitu, kalau bisa bisa WA gue dulu. Gue juga kalau ada apa-apa misalnya mau ngasih saran, punya ide gitu ya? Gue juga nggak mungkin gue langsung nanya ke atas atau main asal nyebar kan. Langsung gue nanya lu dulu nih, boleh nggak kayak kemarin syarat-syarat gitu, boleh nggak. Dia akhirnya bilang, oh iya maaf kalau ada apa namanya, kalau ada salah apa sih namanya, kalau ada yang gak enak ke perilakunya dibilangin aja. Ya udah gue bilang oke. Sampai sekarang sama aja bocah yang keselin lu. Ya mungkin itu udah jadi kulturnya dia mungkin sih. Gue kira enggak, tapi gue kira ini apa emang bocahnya cuma nama tempat gue doang kayak gitu. Ternyata gue nanya kan, gue punya dari tempat gue pindah lah ke tempatnya dia. Ternyata bocahnya emang kayak gitu. Benar-benar kampret banget. Tapi kalau ngomongin organisasi kayak gitu ini malah masuk organisasi. Tapi kalau masuk komunitas itu ya, orang introvert kalau masuk komunitas gitu gimana ya reaksinya? Maksudnya wah introvert tapi gabung komunitas yang terlalu aktif di masyarakat, di sosial gitu. Kan ya kasihan orang introvert nggak tahu apa-apa terus pendiam. Contohnya pas yang aku tahu Sheila Dara itu, tahu nggak? Siapa tuh? Yang nikah sama Vidi Aldiano. Nah itu kan ceweknya tuh introvert tapi wah kudet banget sih. Wah parah banget kudet sih. Ya aku cuma cerita dikit sih. Gimana? Ya itu terus kan habis nikahan. Nah teman-temannya Vidi itu ke rumahnya, itu ke rumah gitulah. Ada Sheila, lihat kan Sheila kalau introvert kan biasanya kalau ada orang banyak tuh kayak merasa wah aku diserang gitu. Tahu, paham orang kayak gitu. Nah gila itu healingnya 2 hari di rumah ibunya. Jadi bisa sama Vidi Aldiano-nya. Vidi Aldiano goblok. Ya gitulah. Kalau dari misalnya ngomongin tadi organisasi, masuk tiba-tiba masuk introvert. Yang pertama kan masuk organisasi kan nggak ada paksaan, emang dari dirinya sendiri, yang mau nggak mau dia harus ngikutin kultur organisasi tersebut supaya gimana iya, supaya dia bisa dapat tujuannya dia lah. Misalnya masuk organisasi kayak bergerak di apa ya,
leadership ya, biar dia punya jiwa pemimpin ya. Mau nggak mau kan lu harus harus ngikutin kulturnya di organisasi tersebut. Misalnya komunitasnya pengabdian masyarakat, ya lu mau nggak mau ngikutin pengabdian masyarakat biar apa biasanya kalau masuk pengabdian masyarakat, biar relasinya ya enggak juga, bego buat bantu orang. Biar kemanusiaan. Ya iya, masa ya bener ya pokoknya kan nggak ada maksa juga lu mau daftar apa enggak. Iya. Cuman paling diajak iya, tapi kan nggak maksa. Kalau solusiku gini sih, kalau orang introvert tuh kalau milih organisasi atau komunitas tuh yang sesuai gitu loh. Kalau kamu introvert tapi milih komunitas demo Indonesia, itu nggak bisa sih. Komunitas demo kampus atau apa gitu. Emang ada komunitas demo? Gak ada, blok. Ada. Enggak. Ayo kita buat. Ayo, mari. Gas. Demo apa nah? Demo minyak goreng. Minyak terus. Minyak tuh sebenarnya nggak tahu valid apa enggak ya. Gue sempet baca kayak berita di notifikasi HP gitu. Minyaknya katanya bukan karena minyaknya ditimbun gitu, bukan anjir. Katanya gara-gara produsennya tuh mau bikin, kan disubsidi, maksudnya dari pemerintah ditetapin 14.000, terus tapi dari produsennya nggak bisa, kayak dari dia buatnya, misalnya kayak dari bungkusnya gitu-gitu, biaya produksinya tuh buat harga 14.000 tuh nggak bisa, jadinya nggak tahu ya valid jadi boykot gitu, kayak boykot. Yang bukannya boykot, tapi emang nggak bisa ngasilin segitu, maksudnya dikasih harga segitu. Kayak ibaratnya lu bikin Indomie nih, dari pemerintah ngasih harga 1.000, padahal harga Indomie aja 3.000 sekarang kan. Kalau lu bikin 1.000 mau dikecil-kecilin banget. Benar juga sih. Kan nggak mungkin juga jadinya. Kayak gitu kemarin lihat di notif doang, aslinya nggak tahu. Tapi kamu pernah terlintas nggak? Kenapa? Kenapa kok kalau kita penutup podcast mesti nggak jelas? Kenapa? Ya emang lu aja. Ya ini contoh contoh yang benar nih. Contoh yang benar. Gimana lu? Nggak tahu. Contoh yang benar lu. Waalaikumsalam. Gak jelas. Tapi lu percaya nimbun ada nggak? Yang nimbun ada sih. Ada beneran. Warung depan rumah gue kan deket rumah gue asli. Anjing, ini wis tak bodo amat penutup anjing. Enggak. Jadi kan gue beli gas nih. Baru-baru banget yang subsidi dihapus, berita subsidi dihapus, subsidi minyak dihapus. Kan naik jadi 23 langsung. Jadi tuh dia mungkin dapat gue nggak ya sujonnya ya negatif tingginya, dia mungkin udah dapat barang yang kemarin yang masih harga subsidi atau yang naik masih 18.000 lah. Nah gue beli gas di situ, terus gas sebelahnya tuh ada minyak sekerdus lah, yang botolan tuh seliter sekerdus. Gue nanya minyak ada, kagak ada, padahal di sebelahnya gas persis banget. Gue mau bilang lah itu minyak gede. Ya mungkin dia mau nunggu harganya naik dulu. Ya berarti namanya nimbun, blok. Iya, tapi salah, harusnya tuh dikasih di kamar atau diumpetin ya. Tapi nggak bagus. Iya, tapi aku udah amat sih, yang penting aku mau menutup podcast ini. Emang gimana penutupnya, gimana? Nggak tahu gue, udah kalau lu masalah tutup lu aja dong, males gue nutup. Mending berkata-kata gitu aja deh. Gimana? Mungkin ya terus lu cukup. Mungkin cukup. Oke. Mungkin update banget. Mungkin itu saja podcast kali ini. Emang gak jelas sih. Obrolan malam gak jelas. Dari udah lama gak podcast ini. Ya buat kalian semua udah gini aja. Sip, kalian semua sip. Saran dari lu apa? Nggak ada saran. Yaudah langsung tutup. Aku Anelstu. Saya Jalu Janarko. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.